Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke bimbingan belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan melengkapi series latihan soal OSN 2025 SNMPTN Matematika Part 16. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang teori bilangan. Nah, bagi teman-teman yang belum berlangganan program membership bimbingan belajar Ar-Royhan, kami memiliki 3 program. Ada juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian. Dan juga ada juara OSN tingkat kabupaten hanya Rp29.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan. Dan juga juara OSN tingkat provinsi dengan harga Rp99.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan menghubungi admin ya, atau komen di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman yang mencari pelatihan rutin persiapan OSN Kota 2025 SNMPTN dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Dengan biaya hanya Rp550.000, teman-teman sudah mendapatkan 8 kali pertemuan setiap bulannya. Ada level advance maupun level basic. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan juga menghubungi admin ya di nomor WhatsApp tadi atau komen di kolom komentar. Oke, kita coba jawab soal berikut. Banyak bilangan 3 digit A yang habis dibagi 3 adalah. Jadi di sini A ini bukan maksudnya A kali A gitu ya teman-teman ya. Enggak ya, tapi bilangan 3 digit yang digitnya sama semua. Nah, di sini saya bisa mengerjakan dengan 2 cara paling enggak gitu ya. Nah, kalau kita lihat begini teman-teman. A ini kan sama aja dengan apa? Kelipatan 111 gitu ya. Saya bisa tulis AA sama dengan 111 kali A. Nah, kok bisa dapat kayak gitu, Kak? Oke, mungkin kita bisa review. Jadi kalau ini sebagai bilangan 3 digit, kalau misalnya kita punya bilangan ABC ya. ABC 3 digit. Ini sama dengan apa? 100A tambah 10B tambah C gitu ya. Nah, AAA untuk ABC yang sama berarti sama dengan 100A tambah kita ganti B dan C dengan A, 10A plus A, jadinya 100 tambah 10 tambah 1 adalah 111, jadi 111A, begitu ya teman-teman ya. Oke, kita tahu juga kalau 111 ini sama dengan apa? Sama dengan 3 kali 37 ya, jadi 111 itu sama dengan 3 kali 37. Oke, kita tandai ini sehingga kita punya AAA itu sama dengan 3 kali 37A, ya kan? Dari bentuk berikut. Oke. Selanjutnya, kita lihat teman-teman. Sebenarnya A ini itu sudah merupakan kelipatan 3 karena di sini ada 3 gitu ya. Jadi berapapun nilai A itu tidak mengganggu sifat dari A ini habis dibagi 3 gitu. Berarti kita bisa masukin bebas ya. Bisa A sama dengan 1, A sama dengan 2, dan A paling maksimal sama dengan 9 karena ini adalah digit-digit satu angka gitu ya. Nah, jadi banyaknya A yang memenuhi adalah 9 gitu teman-teman ya. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman? Oke, ini cara yang paling mudah menurut saya. Oke, mari kita coba soal berikutnya. Tapi sebelum lanjut ke soal berikutnya, kita lihat dulu. Kalau teman-teman mencari rekomendasi buku OSN Matematika, teman-teman juga dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut atau langsung mengunjungi di toko berikut. Di sini banyak soal-soal dan pelatihan pembahasan Olimpiade Sains Nasional dari berbagai bidang dan juga dari berbagai tahun. Bagi teman-teman yang tertarik, segera membeli ya. Oke, kita coba soal berikutnya. Jika 1 plus 2 plus 3 sampai P itu sama dengan Q, maka nilai P plus Q adalah, oke, mungkin sama dengan soal nomor 1 tadi. Di sini Q itu sama aja dengan bilangan Q yang berurutan gitu ya, 3 digit bilangan sama gitu. Bilangan yang digit-digitnya sama semua gitu ya. Nah, atau kalau kita kembali ke poin tadi, poin soal nomor sebelumnya, ini sama aja dengan 111 kali Q gitu ya teman-teman ya. Saya nggak perlu menjabarkan lagi. Terus teman-teman lihat di sini, kalau 1 plus 2 plus 3 plus P ini kan bisa pakai rumus ini ya, rumus barisan aritmatika ya, atau langsung saja kuncinya ini sama dengan apa? P per 2 kali 1 plus P. Oke, teman-teman mungkin bisa cari materi yang pernah kami bahas tentang deret aritmatika, atau bisa mengunjungi kelas kami, atau menanyakan di kolom komentar terkait pembuktian rumus ini. Oke, baik, pembuktiannya sangat gampang sebenarnya.
Oke, selanjutnya kita lihat ya teman-teman ya. P per 2 kali 1 plus P ini kan sama aja dengan Ki ini ya. Oke, nah maka saya bisa bikin juga P per 2 kali 1 plus P itu sama dengan 111 Ki. Oke, nah maka P kali 1 plus P itu sama dengan 2 kali 111 Ki gitu ya. P kali 1 plus P ditulis rapi gitu ya. P kali 1 plus P itu sama dengan 2 kali 111 itu sama dengan 3 kali 37 kali Ki. Oke, kita lanjut di sini ya, di sebelah. P kali 1 plus P itu sama dengan 2 kali 3 itu 6. Jadi 6 kali 37 kali Ki. Oke, teman-teman lihat di sini ada 37. Yang mana 37 ini merupakan bilangan prima. Jadi dan juga Ki ini adalah bilangan yang memungkinkan dari apa? Dari 1 sampai 9 gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat semua bilangan 1 sampai 9 tidak ada yang memiliki semua bilangan dari 1 sampai 9 pasti FPB-nya 1 dengan 37. Paham kan maksudnya? Misalnya kayak FPB 137 itu FPB-nya 1 gitu ya. Kalau kita ganti 2 juga 1 dan seterusnya sampai 9 karena nggak ada yang saling memiliki faktor persekutuan gitu ya. Atau faktor persekutuannya 1 gitu maksudnya. Nah, atau kita bisa sebut juga saling relatif prima gitu. Nah, ya, untuk 37 dengan Ki relatif prima. 6 dengan 37 juga relatif prima. Berarti saya bisa bikin apa? P kali 1 plus P itu sama dengan 6 Ki. Kita tulis bagus ya. Sama dengan 6 Ki kali 37 gitu. Paham ya teman-teman ya? Dan juga teman-teman lihat sendiri, P dengan 1 plus P itu relatif prima atau FPB-nya 1. Kalau dua bilangan berurutan itu kan FPB-nya 1 gitu ya teman-teman. Oke, sehingga kita bisa matchingkan di sini. Entah P sama dengan 37 atau P atau 1 plus P yang sama dengan 37 gitu. Oke, kita cek dulu. Kalau misalnya P sama dengan 37. Kalau P sama dengan 37 berarti apa? 1 plus P sama dengan 38. Berakibat apa? 6 Ki sama dengan 1 plus P, ya kan? Atau 6 Ki sama dengan 38. Nah, Ki-nya sama dengan apa? 38 per 6. Tapi kan nggak ada bilangan bulat. 38 bagi 6 kan nggak bulat hasilnya. Berarti Ki yang ini tidak memenuhi gitu ya teman-teman. Oke, kalau 1 plus P sama dengan 37 berarti kita punya P sama dengan 36. Nah, kita lihat lagi. Berarti kesimpulannya apa? 6 Ki itu sama dengan P gitu kan. Atau Ki sama dengan 6 Ki sama dengan 36. Berakibat apa? Ki sama dengan 36 per 6 sama dengan 6. Oke, kita dapat nih Ki sama dengan 6. Oke, kita tulis di sini ya, Ki sama dengan 6 dan P-nya berapa? P-nya tadi 36 ya. Sehingga P plus Ki itu sama dengan 6 plus 36 hasilnya 42. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi Sains Madrasah juga dapat membeli e-book yang telah kami buat. Silakan mengunjungi link berikut atau langsung menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Harganya sangat murah loh teman-teman dan worth it banget untuk menjelajahi soal-soal KSM dari tahun ke tahun. Buruan segera beli ya. Oke, kita coba soal selanjutnya. Jumlah 3 bilangan prima adalah 50. Hasil kali terkecil yang mungkin dari ketiga bilangan prima tersebut adalah, oke, misalkan bilangan prima tersebut adalah PQR. PQR ini semua adalah bilangan prima. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman tahu P plus Q plus R ini sama dengan 50. Andaikan gini teman-teman, bilangan prima yang genap itu kan ini himpunan bilangan prima ya. Kalau yang genap itu kan hanya 2 doang ya, sisanya itu ganjil semua gitu ya. Yang ganjil ada 3, 5, 7 dan seterusnya, tak berhingga gitu ya. Nah, terus teman-teman pasti ingat sifat berikut. Kalau bilangan genap saya tulis dengan G ya. Genap tambah ganjil itu hasilnya ganjil. Oke kan? Kalau genap tambah genap itu genap. Kalau ganjil tambah ganjil itu genap. Ini paritas ya.
Oke, selanjutnya teman-teman, seandainya nggak ada bilangan prima genap alias nggak ada di antara PQR sama dengan 2, maka kita punya apa? Kita punya ganjil, PQR ganjil semua ya. Ganjil plus ganjil plus ganjil. Oke, ganjil plus ganjil itu kan genap. Oke, ditambah lagi dengan ganjil. Genap plus ganjil itu hasilnya apa? Ganjil. Sementara 50 ini bilangan genap. 50 itu bilangan genap. Kontradiksi ya teman-teman. Berarti paling enggak salah satunya adalah bilangan genap gitu ya. Oke, tanpa mengurangi keumuman, kita misalkan, biasanya orang tulis gini, kalau teman-teman melihat di buku cetak ada WLOG, ini maksudnya tanpa mengurangi keumuman, gitu ya. Oke, jadi misalkan P sama dengan 2, gitu. Terus berarti apa? Q plus R itu sama dengan 50 dikurang 2 ya. Jadi Q plus R sama dengan 48. Oke, sekarang kita cek bilangan prima, 2 bilangan prima, cari pasangan prima yang kalau dijumlahkan hasilnya 48. Tapi teman-teman ingat dulu di soal hasil kali terkecil. Berarti kita cari kemungkinan terkecil setelah 2 atau mulai dari QR ganjil dari 357 yang paling kecil gitu pasangannya. Dimulai dari Q paling kecil kita coba ya. Tanpa mengurangi keumuman juga, misalkan P kurang dari Q kurang dari R gitu ya. Oke, misalnya gini. Kita ambil contoh pertama, Q sama dengan 3. Maka R-nya kita dapat berapa? 48 kurang 3, 45. Nah, tapi kan 45 itu bukan bilangan prima, berarti nggak bisa ya. Kalau Q sama dengan 5, kita dapatnya R sama dengan berapa? 48 kurang 5, 43. Oke, kita tahu juga 43 itu termasuk bilangan prima. Berarti ini betul ya, berarti ini pasangan yang terkecil. Sehingga P kali Q kali R itu sama dengan apa? 2 kali 5 kali 43. 2 kali 5 kali 43 hasilnya 430. Jadi jawaban yang tepat adalah 430. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke teman-teman, silakan kerjakan soal berikut dan jawab di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli paket pembinaan OSN SMP Matematika 2025 berupa rekaman, silakan menghubungi admin di nomor WhatsApp atau langsung komen di kolom komentar ya. Dan juga bagi teman-teman yang belum subscribe akun kami, buruan segera di subscribe ya. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih.